terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami boleh hadir hari ini, kami boleh mendengar, kami boleh belajar firman-Mu. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan Bibelka spesial tentang kutukan orang tua bisakah terjadi, ataukah ketika orang lain mengutuk kami, Tuhan tolong. Dan ini seringkali menimbulkan kebingungan, ketakutan kami. Apakah hidup kami dikutuk orang lain? Apakah orang tua mengutuk kami? Dan ajarkan kami bisa belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Dia adalah
kebenaran firman-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan kuasa-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bible Class Special. Ya, ada yang bertanya kepada saya tentang kutukan orang tua. Apakah bisa terjadi? Ya, jadi kalau misalnya ada anak mendengar orang tuanya mengutuki dia. Nah, apakah kutukan orang tua itu bisa terjadi atau tidak? Atau kita tarik lebih jauh lagi ya. Mungkin bukan orang tua. Mungkin itu kakek neneknya atau orang lain. Bahkan orang yang tidak kita kenal, ya, entahkah didengar atau tidak. Ya, memang masalahnya adalah di dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berkuasa. Nah, kita orang Jawa berkata kata-kata itu mandi, mujarab. Misalnya kalau ada orang yang marah, nah orang itu bisa orang tua kita, bisa orang lain, siapa saja. Lalu orang itu mengatakan kata-kata sesuatu, nah yang mengandung kutukan atau betul-betul spesifik kutukan, apakah betul-betul bisa berubah jadi kutukan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya, karena kita dalam masyarakat kita kan kita dengar kayak cerita maling kundang yang dikutuk jadi batu karena ibunya murka seperti itu. Nah, ada juga cerita-cerita dalam Alkitab tentang kutukan orang tua atau orang lain. Nah, diperlebar lagi ya. Kita dengar kutukannya atau tidak mendengar kutukannya bisa nggak terjadi? Nah, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit. Oke, kita mulai dengan pembahasan kuasa perkataan dalam kehidupan kita ini. Ingat ya, perkataan itu berkuasa. Nah, ingat ya, perkataan iman itu juga berkuasa. Seperti Tuhan Yesus pernah katakan kepada orang yang buta, seperti gambar ini ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Wow, imannya memperkatakan dan itu terjadi. Kita tahu kita sebagai orang Kristen kita suka mendengar ini ya, bukan hanya cerita dalam kehidupan seperti itu. Memang kata-kata itu tidak hanya sekedar suara yang keluar dari vibrasi, getaran yang ada di laring kita dan kita mendengar ada suara, orang bernyanyi dan sebagainya seperti itu ya. Memang kata-kata itu punya kekuatan yang nyata. Ingat, Allah menciptakan langit dan bumi, dunia ini dan segala isinya dari tidak ada menjadi ada hanya karena kuasa firman-Nya. Wow. Dan ingat, kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ingat, hanya manusia, bukan ciptaan yang lain, tidak ada yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya spesial ciptaan manusia. Manusia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ingat, Allah itu memiliki kuasa dalam perkataan menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, dengan kata-katanya, maka dunia ini terjadi. Dan hampir yang sama seperti itu Tuhan berikan juga kepada kita. Nah, ingat ya, kata-kata kita ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi kayak kita mendengar warta berita. Amsal pasal 12 ayat yang ke-6 versi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, kata-kata orang jahat mematikan, kata-kata orang jujur menyelamatkan. Wow, ini ingat ya, di dalam kata-kata kita ini punya kekuatan. Bisa membangun seseorang, bisa menyelamatkan seseorang, atau menghancurkan dan mematikan semangat orang lain. Kata-kata itu punya kuasa dalam kehidupan ini ya. Nah, kekuatan untuk menggunakan kata-kata itu, ingat, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini karunia yang unik dan kuat sekali dari Tuhan pencipta kita kepada kita semuanya. Ayo kita baca ya, Amsal 18 ayat yang ke-21, saya ambil dari Amplified Bible ya, firman Allah yang hidup. Lidah dapat mengatakan kata-kata yang membawa hidup dan kematian. Orang yang suka banyak bicara harus siap menerima akibat yang diucapkannya. Siapa suka menggemakannya dalam terjemahan baru seperti itu. Nah, harus dipahami ya. Nah, pertanyaannya, ingat, ini penerapan buat kita sekarang.
Apakah kita pakai kata-kata kita ini untuk membangun orang lain, atau kita suka menyakiti, menghancurkan orang lain? Ingat ya, buat diri kita sendiri juga. Kata-kata ini yang kita katakan untuk diri kita sendiri, kita perkatakan untuk diri kita sendiri ini seperti instrumen, alat. Kita membantu diri kita, memotivasi diri kita sendiri, mau mencapai tujuan. Saya bisa, saya sanggup. Nah, itu yang dilakukan para motivator sekarang ini. Atau orang mendengar sesuatu, lalu orang itu tambah kepikiran, depresi, dan itu yang terjadi sekarang. Memang masih belum menjawab, tapi saya ingin memulai dengan satu pendahuluan bahwa memang kata-kata itu berkuasa sekali. Nah, yang pertama tadi itu kata-kata itu berkuasa dalam hidup sekarang ini. Tapi jangan lupa bahwa kuasa perkataan kita yang kita katakan sekarang ini itu pun juga berkuasa dalam kehidupan kita selanjutnya. Ingat ya, kata-kata kita ini tidak hanya memberikan kekuatan untuk membawa kita hidup atau mati, membangun atau mematikan, tapi juga berimbas dalam akhirat, dalam hidup sesudah kematian. Kenapa? Matius 12 ayat 36 sampai 37 Tuhan Yesus berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ini ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa kata-kata kita yang kita katakan sekarang ini itu berimbas juga, berkuasa juga nanti sesudah kematian di akhirat, di pengadilan Tuhan. Apa poinnya di sini? Poinnya adalah iman, kata-kata iman, perkataan iman, kepercayaan kita yang kita katakan, pengakuan kita kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, itu akan membawa kita memiliki janji hidup di kekal di surga. Tapi kata-kata yang menghujat Yesus, menolak Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat yang banyak dilakukan orang sekarang ini, itu dipertanggungjawabkan dan itu membawa hukuman kekal di neraka. Nah, bahkan ingat ya, Alkitab juga mengatakan semua kata-kata kita, perbuatan kita, motivasi kita, saat kita nanti kalau orang percaya berdiri di hadapan takhta Kristus, dihakimi di situ. Orang yang tidak percaya dihakimi di pengadilan takhta putih besar di situ. Semuanya dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Paham ya? Bagian yang pertama tadi tuh, kata-kata kita di dunia ini berkuasa. Kata-kata kita pun berimbas di kekekalan. Sekarang saya mau mulai masuk topik pertanyaannya. Nah, ada namanya nubuatan kutukan yang dalam Alkitab. Tapi nubuatan kutukan ini tidak sama dengan perkataan kutukan. Jadi jangan pernah menyamakan kalau misalnya ada seorang mengutuk. Tuh, ini yang ngutuk ini papaku lo ya. Oh, ini yang ngutuk ini kakekku lo ya. Oh, ini yang ngutuk ini orang-orang sakti. Dengar dulu ya. Jangan pernah menyamakan kutukan orang dengan nubuatan kutukan. Kenapa? Source-nya, sumbernya pasti beda. Kalau perkataan kutukan yang dinyatakan dikeluarkan orang, sesakti apapun, siapapun, itu biasanya berasal dari emosi, kebencian atau kemarahan. Sumbernya cuma satu, manusia itu sendiri. Tapi berbeda, Nabi Allah dalam Alkitab ketika menyampaikan nubuatan kutukan, itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Jadi beda ya, perkataan kutukan itu dari manusia, tapi nubuat kutukan itu dari Allah. Ya memang mesti dipahami ya, yang saya sebutkan Nabi Allah ini Nabi Allah yang sesungguhnya, bukan Nabi palsu, bukan orang yang mengaku-ngaku Nabi. Betul-betul dari Allah, maka sumbernya ini. Nah, jadi Nabi itu siapa? Definisinya itu Nabi seseorang yang mengutarakan kebenaran Allah kepada orang lain. Nah, dalam istilah sekarang namanya spokesman, juru bicara. Karena kata nabi dalam bahasa Ibrani
itu spokesman, juru bicara Allah. Nah ingat ya, zaman presiden-presiden terdahulu ada menteri penerangan yang menerangkan apa presiden mau apa, ya keputusan apa yang disampaikan, juru bicara itu yang menyampaikan. Nah idenya Nabi itu sama seperti itu ya. Nah jadi ekspresi ini dari ekspresi Ibrani yang berarti buah bibir. Jadi itu sebabnya kenapa Nabi Tuhan, Nabi Allah yang betul-betul Nabi Allah itu seringkali dalam Perjanjian Lama disebut pelihat. Kenapa? Karena Nabi itu punya pemahaman rohani, punya kemampuan melihat jauh di masa depan apa yang akan terjadi seperti ini. Jadi di dalam Alkitab Nabi itu menggenapi peran sebagai pengajar, tapi juga mengungkapkan sesuatu, reveal kebenaran Allah tentang isu yang sedang dihadapi dan tentang detail-detail di dalam masa depan. Jadi contoh yang paling kuat ya dalam Alkitab, karena ini kita bicara tentang nubuatan kutukan, apalagi ayah. Nah sekarang mau tidak mau kita mulai contoh dalam Alkitab. Yakub, dia bernubuat, mengucapkan kata berkat, mengucapkan kata-kata kutuk kepada anak-anaknya. Nah jadi kutuk dan berkat dan janji Allah Yakub kepada 12 anaknya disampaikan di akhir hayatnya. Kejadian 49 ayat 1 dan 2. Nah, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di hari kemudian. Berhimpunlah kamu dan dengarkanlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Jadi kalau kita merhatikan ya, prinsip yang mendasar dari ekonomi Allah, ekonomi Tuhan adalah bahwa kehidupan dan sifat para bapak leluhur. Siapa bapak leluhur ini? Anaknya Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Yusuf, Benyamin, sampai semuanya itu. Jadi kehidupannya bapak-bapak leluhur itu, 12 anak Yakub itu, sifatnya gimana, itu akan mempengaruhi keturunan mereka di bawah. Ingat ya, sudah saya bahas kapan hari, tentang sisi tanggung jawab manusia. Ada namanya kedaulatan Allah, Tuhan menyampaikan firman Tuhan, tapi ada namanya sisi tanggung jawab manusia. Kelakuanmu, hidupmu, sifatmu harus kamu pertanggungjawabkan. Nah, Tuhan Allah menentukan bermacam-macam nasib umatnya. Nah, tentang 12 anak Yakub ini ya, di masa depan. Nah, sesuai dengan perbedaan moral mereka. Nah, kita lihat anak pertama ya. Tadi ayat 1, 2, sekarang ayat 3, Kejadian 49. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual seperti air, tapi tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Berkat, kutuk, janji untuk Ruben, kita lihat ya. Ruben itu anak sulung dari Lea. Seharusnya dia punya keunggulan ya dari semua adik-adiknya. Tapi dia kehilangan hak alaminya sebagai kakak sulung. Ada 3 berkat anak sulung yang hilang dalam kehidupannya. Hak anak sulung dialihkan kepada Yusuf. Bayangkan anak pertama gak dapat, harusnya ada kedua, ketiga, keempat, hilang semuanya. Larinya ke Yusuf. Kehormatan sebagai imam, pimpinan rohani beralih kepada Lewi. Wow, haknya sebagai pemimpin raja dialihkan kepada Yehuda. Berarti dia hilang semuanya, gak dapat semuanya. Ruben diberkati dengan martabat hak sebagai anak sulung, karena anak pertama ya. Hilang semuanya dalam setiap kesempatan menduduki kursi pimpinan, pengaruh. Kenapa? Watak karakternya tidak mantap sama sekali.
Itu penting ya, karakter itu ya. Dosa yang paling memalukan itu dengan Bilha. Sebab engkau telah menaiki petiduran tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Ini bukti kelemahan moralnya Ruben. Kehancurannya, kehilangan berkatnya karena nafsunya yang tidak bisa dikendalikan. Dan titik gelap dalam hidupnya, dosa inses itu selalu ada dalam pikiran dan hati papanya. Lihat ya, ini keluarga Yakub. Ya, Yakub punya istri, istri pertama Lea, Bilha, Silva, dan Rahel. Ruben anak pertama. Tapi dia melakukan skandal dengan Bilha. Wow. Memang ada kebaikan anak Ruben ya. Sebagai anak sulung dia meyakinkan saudara-saudaranya tidak membunuh Yusuf. Tapi dia juga tidak menyelamatkannya. Bahkan waktu peristiwa tentang Benyamin boleh dibawa atau tidak, Ruben menawarkan, nanti kalau Benyamin mati, anak kesayangan papa mati, biar anakku yang mati, kan menggantikan. Dia tidak mau pikul tanggung jawab pribadi. Tapi Yehuda berkata, biar aku yang tanggung. Makanya sifat kepemimpinan, hak raja dialihkan kepada Yehuda. Itu poinnya, berkat yang kedua tadi itu ya, berkat ketiga. Oke. Jadi melalui dosa-dosa ini Ruben telah kehilangan hak kesulungan. Dan Yakub menggunakan istilah engkau yang membual sebagai air. Ini istilah apa ya? Bahasa Ibrani, air terjun yang tidak tertahankan, yang jatuh ke dalam arus yang berbeda ya. Kalau kita lihat air terjun, wah, deras sekali. Nah seperti itu. Itu menggambarkan apa? Nafsu Ruben tidak bisa dikendalikan. Daya tahan moralnya nggak ada. Karena itu Ruben tidak bisa pegang kepemimpinan sebagai anak sulung. Dan Ruben seharusnya menjadi pembela kehormatan keluarga. Dia tambah merusakkannya. Dengan demikian tanggung jawabnya dia pikul sendiri, dan itu membuat dia, ini keputusan hidupnya sendiri, dia kehilangan berkat hak kesulungan. Nah memang ada pelajaran moral yang patut dipertimbangkan ya. Ingat ya, hiduplah dengan bijaksana. Kenapa? Jangan salahkan Tuhan. Oh, aku dikutuk Tuhan. No. Engkau sudah melakukan dosa-dosa, pelanggaran moral, dan itu membawa kutukan, konsekuensimu. Ini kira-kira makamnya Ruben ya. Oke, sekarang anak kedua ketiga, Simeon dan Lewi, bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahan mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Berkat dan kutuk untuk Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi anak kedua ketiga, dua bersaudara kompak, partner in crime, senang kekerasan. Wow, papa yang tua tidak pernah melupakan kekejaman mereka sama penduduk Sikem. Engkau membusukkan namaku. Itu catatan dalam Alkitab ya. Simon Lewi anak kedua ketiga ini menunjukkan watak aslinya. Waktu ya memang ceritanya adik kandung mereka Dina diperkosa. Lalu dengan strategi trik penipuan menyuruh mereka sunat kalau mau bergabung, dan setelah ketika mereka sesudah disunat kesakitan, dengan licik membunuh dan menghancurkan orang-orang itu. Alasannya adikku diperkosa, melakukan pembenaran pribadi. Nah, ketika itu mereka sudah ditegur papanya, tapi
ketika puluhan tahun kemudian papanya di pembaringan mau menjelang kematian, mereka mendengar lagi kata-kata kutukan tajam. Aku akan membagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Wow. Melalui penglihatan Sikem ini, Simon Lewi membawa Aib. Mereka bersatu untuk tujuan kejahatan, makanya mereka harus tercecer. Bersatu dalam kejahatan, tercecer hasilnya. Konsekuensinya ya, lihat, 3 anak yang lebih tua, Ruben, Simeon, Lewi, keluar dari keistimewaan, dari hak sulung. Nah, Yakub mengucapkan kutukan atas kemarahan Simeon dan Lewi karena murka ditandai dengan perbuatan keganasan dan kekejaman. Dan mereka memang tidak dihapus berkatnya dapat warisan, tapi mendapatkan cara disebar. Nah, ada pemulihan sih dalam sejarah. Kemudian suku Lewi berfungsi sebagai pelayan Tuhan di tempat kudus, ya, di tabernakel, di Bait Allah sebagai pengajar orang Israel. Lihat ya, oke, saya akan cepat sedikit. Nah, itu kapan kejadiannya? Pada waktu peristiwa lembu emas, ketika Musa membuat panggilan untuk memihak, siapa yang memihak Tuhan, dan anak-anak Lewi berkumpul, berdiri, membela kehormatan Tuhan. Jadi kita bisa melihat ya, kutukan Lewi diubah jadi berkat dan konsekuensinya tetap ada. Walaupun engkau dipulihkan, engkau harus disebar. Seperti di Israel ya. Disebar di Israel seperti dalam nubuatan Yakub. Ya, memang hukuman mereka diubah jadi sarana berkat, tapi konsekuensinya tetap ada. Lihat ya, suku Simeon berada di tengah-tengah Yehuda. Suku Lewi tersebar di 48 kota dari 12 suku. Jadi sekarang kita bisa melihat ya, Yakub ini bukan papa yang sembarangan mengobral, mengutuk anaknya karena emosi, kemarahan, kebencian pada umumnya ya. Enggak. Kondisi Yakub bernubuat dilakukan dalam iman dan sebagai alat perjanjian Allah seperti itu. Nah, nubuat tentang nasib di masa depan yang mencakup berkat, kutuk, penghakiman dan janji itu menantikan penaklukan, pemukiman nanti keturunan mereka ya, sampai kepada zaman yang lebih mulia, perjanjian baru dan masa kerjaan 1000 tahun seperti itu. Ingat ya, Tuhan yang kasih kata-kata ini dalam mulutnya si Yakub. Jadi nubuatan ini diberikan kepada Tuhan Allah, kepada Yakub untuk disampaikan kepada anak-anaknya, karena ingat ada sisi tanggung jawab manusia, konsekuensi. Tapi ada juga janji supaya mereka bisa menanggung masa depan yang sepertinya suram. Kok kayaknya dikutuk ya. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah merencanakan semua masa depan seperti itu. Ingat, bagi keluarga Yakub masih ada masa depan, masih ada berkat, masih ada harapan terbentang. Nah, sesudah perbudakan Mesir, tapi ini bergantung juga kepada kesetiaan mereka. Ingat, dalam kehikmatan menjelang kematiannya, Yakub evaluasi anaknya satu persatu. Saya tidak punya kesempatan ya, anak ketika 4, 5, 6, enggak, 1, 2, 3 saja contoh ya. Lalu lihat, apa yang kamu lakukan, itu yang kamu terima sebagai berkatmu, sebagai kutukmu, sebagai penghakimanmu, sebagai janjimu. Bisa paham sekarang ya? Oke. Sebab selanjutnya yang kita bahas tentang, nah sekarang misalnya ada kasus nih. Ada orang yang pakai nama Tuhan, tapi sebagai kutukan. Nah ini memang sudah terlalu umum. Umum sekali kita mendengar orang memakai nama Tuhan atau nama Yesus sebagai kutukan. Ini jelas pelanggaran tetap terhadap titah yang ketiga ya. Ini dosa. Masih ingat, ini saya tidak mau baca. Kata-kata ini populer sekali sekarang ini. Ingat ya, pada awalnya
dianggap penghujatan. Terkutuklah bla, nah itu saya tidak mau katakan. Tapi seiring waktu jadi istilah umum. Di medsos, di TV, di film. Waktu orang Israel kecewa, marah. Dan akhirnya orang Indonesia ikut-ikutan. Nah, perhatikan di sini ya. Muncul kata, saya tidak mau baca ini semuanya. Dan ingat, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sumpah serapah. Mengutuki, menyumpai, membaca mantra, mengusir setan. Makanya paham, ini sama seperti kalau pakai berani ngomong-ngomong seperti ini, menyumpai Allah, mengusir Allah. Jangan lakukan ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Allah harus dikuduskan, dihormati, disegani. Amat kudus, maha kudus namanya. Jadi harus dipergunakan dengan cara yang suci ya. Jadi pahami ya, ini sudah dibahas. Kalau mau lihat di YouTube, ini ibadah doa malam 9 Oktober 2020. Kalau mau lihat di seri ulangan yang ke-28 itu. Menggunakan nama Tuhan sebagai kutukan itu menunjukkan hati yang tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Dan tidak sadar itu dosa. Ingat ya, jangan lakukan ini. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Kasus yang kedua. Bagaimana kalau ada orang sesat? Kalau saya bilang orang sesat itu berarti orang nggak percaya Yesus. Nah, terkenal dengan nama orang kafir ya. Kalau ada orang sesat, orang kafir, tidak percaya Yesus, lalu mengutuki kita ini orang percaya, orang Kristen. Ingat ya, ada ayat Amsal pasal 26 ayat 22b. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Amin. Bisa paham sekarang? Seperti ini diibaratkan seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Itu dia, ya sudah, mau lewat mau enggak ya terserah. Itu tidak akan kena kepada kita. Jadi ingat ya, kutukan bodoh, kutukan orang jahat, kutukan orang sesat itu tidak ada pengaruhnya buat kita. Jangan takut. Perkataan kutukan mereka itu tidak berkuasa sama sekali di dalam kehidupan kita, sama sekali. Ya. Ini satu bukti lagi. Saya kasih bukti lagi ya. 1 Samuel 17 ayat 43. Ini ceritanya Goliat sama Daud lagi berhadapan mau perang. Ketika orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah pertanyaannya, apakah kutukan Goliat itu karena pada Daud? Enggak. Ingat ya, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya dikutuk. Kenapa? Tuhan pasti berdaulat. Bukan orang nggak percaya, orang kafir, orang sesat yang lebih berdaulat. Ingat, Allah itu berdaulat atas hidup kita. Amin. Nah ingat ya, tidak ada satupun orang yang punya kuasa untuk mengutuki seseorang yang diputuskan Allah. Ini mau orang yang diberkati, diurapin. Dan kita anak-anaknya seperti itu. Ingat ya, hanya Tuhan satu-satunya yang berhak menyatakan penghakiman. Ingat ya tadi itu ya. Kan tadi tuh, waktu ingat perkataan kita ini berkuasa nanti waktu sesudah kehidupan di akhirat. Nah Tuhan itu akan bungkam mulut mereka. Kalau nggak sekarang, Tuhan bungkamnya nanti waktu pengadilan. Ya, pengadilan mereka. Sudah masuk neraka, terima hukuman yang besar itu. Nah, ini saya hubungkan dengan mantra-mantra dan kata-kata kutukan magis. Itu di Alkitab selalu digambarkan secara negatif ya. Harus dipahami seperti ini. Nah, Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 11 kita tidak mau baca. Lihat mantra kutukan itu daftar-daftar kekejian bagi Tuhan. Pengorbanan anak, ilmu sihir, petenung, peramal. Ini minggu depan kita Biblecast ini dibahas khusus di sini. Ya. Secara khusus minggu depan kita bahas pas ayat ini. Nah, Mika pasal 5 ayat 11 mengatakan bahwa
Tuhan akan melenyapkan dan menghancurkan orang yang menggunakan ilmu sihir dan mantra kutukan. Dengar ya, Tuhan yang berdaulat, lebih berkuasa seperti itu. Nah, orang Kristen yang sudah lahir baru, ya, hidup baru dalam Kristus, kita punya Roh Kudus tinggal dalam kita. Itu berarti ingat, orang percaya itu dalam perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita tidak perlu khawatir, siapapun yang melemparkan mantra kutukan kepada kita, kata kutukan, bahkan ini dukun sakti loh Pak. Saudara dengar atau tidak dengar, mereka nggak berkuasa atas hidup kita. Kita punya Roh Kudus, kita punya Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ketakutannya orang percaya kan, no, kalau saya masalahnya saya nggak dengar didoain. Kalau saya dijambi-jambi gimana? Kan saya belum sempat berdoa minta perlindungan Tuhan. Dengar, bahkan vudu pun santet, ilmu sihir, kata kutukan, tidak punya kuasa. Karena itu semuanya berasal dari setan. Ingat ya, kebenaran Alkitab ini apa? Kamu berasal dari Allah. Anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus sudah mengalahkan dan kita sudah dibebaskan untuk menyembahnya tanpa rasa takut lagi. Pahami ya? Tuhan adalah terangku, kata Mazmur 27. Dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Makanya, kalau Tuhan benteng kita dan keselamatan kita dan terang kita, tidak usah takut kutukannya orang sesat. Ya, mau dengar langsung, mau orang lain menyampaikan, bahkan kita tidak dengar langsung. Tuhan Yesus adalah pelindung kita. Amin. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Nah, sekarang kasusnya beda ya. Ini masalahnya bukan orang sesat. Ini orang Kristen, sesama Kristen itu mengutuki. Atau orang sesama orang Kristen, sesama orang percaya ini berdoa mengutuki saya. Apalagi kalau kita merasa kalah tinggi rohani itu. Wah, ini lebih sakti dari saya. Oke, sebelum saya menjawab, saya mau kasih data dalam Alkitab bahwa di Alkitab kita, PL dan PB khususnya PL, ada doa namanya doa imprekasi. Opo meneh. Ini namanya doa kutukan. Jadi serius? Ya. Doa kutukan untuk mendatangkan kemalangan pada seseorang. Mungkin saya bertanya, serius? Masa ada sih? Di mana itu? Ada. Namanya Mazmur imprecatory. Makanya bahasa Indonesianya Mazmur doa imprekasi atau doa kutukan. Jadi praktisnya kayak gini ya. Sang pemazmur dalam pujiannya, dalam doanya, dia mengutuki supaya orang yang jahat sama dia terima malapetaka, terima kehancuran, terima murka Tuhan, terima penghukuman karena mereka jadi musuhnya. Wow. Jadi banyak enggak? Banyak. Mazmur 5, 10, 17, 35, 58, 59, 69, 70, 79, 83, 109, 129, 137, 140. Banyak ya. Wow, banyak juga. Lihat ya. Kita lihat ya contoh-contohnya. Apa saja ya. Lihat. Mazmur 5 ayat 11. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Biarlah jalan mereka gelap dan licin. Wow, biar kepleset itu ya. Biarlah malaikat Tuhan mengejar mereka. Biar mati itu. Serius. Ya Allah, hancurkan gigi mereka dalam mulutnya. Patahkan gigi-gigi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap.
Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Berbahagialah orang yang menangkap, oh ini keren ini ya, serem ini, dan memecahkan anak-anakmu. Wow, pada Bukit Batu. Mazmur impregrasi doanya serem ya, doa kutukannya serius. Lihat ya, balik lagi tuh. Biar ada yang nangkep dan memecahkan anak-anakmu, mati mampus. Dipecah sama batu. Ngeri loh itu. Ingat, saya mau pahami, saudara bisa mengerti bahwa Mazmur ini ditulis bukan untuk balas dendam secara khusus kepada musuh. Tapi Mazmur implikasi ini untuk menekankan kebencian Allah kepada kejahatan. Kedaulatan Allah atas seluruh umat manusia dan perlindungan ilahi atas umatnya. Nah, memang banyak doa-doa dari sini bersifat nubuatan di masa depan, di perjanjian baru dan sesudahnya seperti itu. Oke, sekarang apakah Tuhan Yesus pernah pakai? Pernah. Serius. Jadi saudara paham ya, Tuhan Yesus pun mengutip 2 Mazmur kutukan ini dalam pelayanan. Waktu dia melayani dia pernah pakai itu. Yohanes pasal 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Oke. Taurat. Loh, ini kan Mazmur. Nah, ingat ya. Alkitab PL itu secara keseluruhan kadang-kadang Alkitab PL itu dibagi 3 ya. Suratnya Taurat Musa, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Dan itu semuanya kadang-kadang disebut Taurat. Bukan hanya Tauratnya Musa saja ya, seperti itu. Oke, kita balik di sini. Yesus mengutip di Mazmur kutipan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kutip di mana? Mazmur 35 ayat 19. Ini Mazmur kutukan juga ya. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Mazmur 69 ini juga. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut kepalaku. Dan terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ingat ya, Mazmur ini ditulis. Kenapa disebut sesama orang percaya? Karena di antara orang Israel ada yang memuji Daud. Sesama umat Allah. Oke, saya teruskan ya. Paulus juga pernah. Dia mengutip Mazmur kutukan ini. Roma 11 ayat 9 sampai 10. Dan Daud berkata, itu dalam Mazmur 69 ya. Dan Daud berkata itu di Mazmur. Biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap. Penyesatan dan pembalasan bagi mereka, biarlah mata mereka menjadi gelap. Sehingga mereka tidak melihat dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ini doa kutukan. Ya. Nah, ini pertanyaan orang. Pikiran kita kan langsung kan, loh, kalau Tuhan Yesus dan Paulus mengutip Mazmur doa kutukan ini, boleh dong saya ikutan. Wong Tuhan Yesus melakukan kok. Wong Paulus melakukan kok. Ya, ingat, jawabannya hati-hati. Pahami dulu penggunaan Mazmur doa kutukan ini. Ingat ya, fokus yang pertama, kita hidup di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dan perjanjian baru Yesus mengajarin, kita harus fokus doakan musuh-musuhmu. Bukan dikutukin. Doakan musuh-musuhmu. Berdoalah bagi musuh. Kita disuruh fokus bukan doa mengutuki supaya mereka cepat mampus, bukan juga mendoakan dengan cara mengutuk. Fokus kedua, ingat. Di perjanjian baru mengatakan Allah itu sabar supaya orang jahat itu bertobat dan diselamatkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu, kita orang percaya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang sekarang bilang.
percaya dan tidak, berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan kasih fokus kedua. Tuhan itu sabar sama kita, tapi juga sabar sama orang yang tidak percaya. Tapi orang yang tidak percaya ini sesat, jahat. Tuhan juga sabar sama mereka. Tuhan tuh sama ya, Tuhan tuh adil. Ingat, waktu kita pelajari Mazmur kutukan ini, penting dicatat. Mazmur ini tidak ditulis tujuan sematanya untuk pembalasan dendam pribadi. Sebaliknya fokus ketiga, Mazmur ini mengingatkan bahwa Allah itu adil. Allah itu berdaulat dan Allah itu melindungi. Jadi ingat, umat Allah banyak menderita di tangan orang-orang yang menentang mereka. Nah memang kalau di Mazmur 137 itu orang kafir ya. Orang Het, Amori, Filistin, dan Babel. Ini kelompok bangsa ini bukan hanya musuh Israel tapi juga musuh Allah. Nah sama dalam konteks yang lain. Sesama orang percaya bisa jadi musuh kita. Tapi mereka bejat dan kejam. Berulang kali ingin menghancurkan umat Israel. Dan kita sekarang umat orang percaya, orang Kristen. Contoh yang sederhana, penerapan yang bagus yang pernah dilakukan. Nah, ketika Ahok dituduh dengan semena-mena tuduhan yang tidak dilakukannya, itu kan editan-editan semuanya. Akhir pengadilannya divonis 2 tahun penjara. Dia berkata begini, percayalah sebagai penutup kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Dan itu terbukti. Gusti boten sare. Amin. Jadi ingat ya, ketika kita dirugikan, serahkan semuanya hasilnya sama Tuhan. Ya, seperti Pak Ahok lakukan. Mazmur kutukan ini mengkomunikasikan kerinduan yang mendalam akan keadilan yang ditulis dari sudut pandang orang-orang yang telah ditindas. Dan ingat, umat Tuhan punya janji, biarkan Allah yang balas. Ya. Di mana ayatnya? Lukas 18 ayat 7 dan 8 dan Wahyu 19 ayat 2. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ingat ya, serahkan pada Tuhan yang Maha Adil. Tapi jangan lupa, intervensi juga, kita punya salah enggak? Kita melakukannya apa enggak? Seperti itu. Oke? Sekarang kasus ketiga selesai, kasus keempat. Nah ini lebih serem lagi ya. Loh, kalau misalnya ada hamba Tuhan mengutukin, kan ngeri kan? Lihat ya, jawabannya ada 2 tipe. Pertama, ingat, hamba Tuhan itu mungkin karena emosi sesaat, lalu mengungkapkan perkataan perkutukan itu. Saya nggak melakukannya kok saya dikutuk? Apa salah saya? Ini tipe yang pertama, ya. Bagaimana cara menghadapinya? Ingat, jawabannya sama dengan sebelumnya. Walaupun dia hamba Tuhan, jangan takut. Karena itu bukan dari Tuhan. Saya tidak mau kasih contoh siapa-siapa. Saya mau kasih contoh pengalaman pribadi saya. Setelah saya lulus SMA, sebetulnya saya terima panggilan Tuhan SMA kelas 2 ya. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Jadi ketika lulus SMA sudah mengambil keputusan, saya akan kuliah di STI di Yogyakarta. Tapi karena 1-2 hal, dorongan dari teman-teman papi, jangan kuliah di sana, kuliah di khusus di tempat kita sendiri, sinode kita sendiri. Dan ya dengan terpaksa saya masuk di tempat itu, walaupun hati saya nggak di situ. Nah waktu itu di STT yang
pilihan ayah papa saya itu. Nah, saya lupa 5-6 bulan. 5-6 bulan setelah saya kuliah di sana, kan ada chapel ya. Nah, STT kan selalu ada chapel. Nah, papa saya lagi khotbah di chapel itu, dan di mimbar itu papa saya khotbah seperti ini. Yang dengar itu banyak orang. Yang dengar teman-teman puluhan. Dosen juga mendengar. Ini kata-katanya. Ya mirip-mirip seperti ini. Saya lupa kata-katanya tapi senada seperti ini. Nathan, sambil nuding saya ya. Nathan, kalau kamu nggak bisa berhasil di STT ini, kamu tidak akan berhasil dimanapun juga. Kata-kata itu kan seperti kutukan ya. Kalau nggak bisa berhasil di STT itu, nggak bisa berhasil itu diungkapkan di mimbar. Dan itu diingatkan banyak teman saya yang sekolah di situ. Mesti sekolah di sini sampai selesai. Diulang-ulangin. Tapi saya tetap mengambil keputusan untuk pindah. Itu tahun 89. Nah, saya pindah Februari ya tahun 90. Tahu sekarang tahun berapa? 2021. 31 tahun, 32 tahun. Dan kutukan di mimbar itu nggak terjadi. Saya nggak mau dipengaruhi dan saya tidak mempercayainya. Bahkan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan lebih berkuasa. Puji Tuhan, saya tetap jadi pendeta, gembala. Dikasih Tuhan bonus jadi dosen. Dikasih Tuhan anugerah punya 5 gelar akademis. Itu dari Tuhan. Ingat ya. Oke. Ini ayatnya yang kita baca tadi itu ya. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Versi mudah dibaca. Jangan khawatir bila orang mengutukmu tanpa alasan. Tidak ada yang akan terjadi. Kata-kata itu seperti burung yang terbang dan tidak akan pernah berhenti. Bahasa kita, ojo percaya, ojo direken. Tapi kebanyakan orang terpengaruh ya. Oke. Ingat ya, tipe yang kedua, itu tipe yang pertama ya, contoh. Nah, tipe yang kedua, jangan lupa kalau ada hamba Tuhan sepertinya ya berkhotbah atau mengutukin, menyumpahi itu. Ingat di Alkitab Perjanjian Baru ada kemiripan namanya disiplin gereja. Itu tercatat dalam kitab Perjanjian Baru dan mirip sekali dengan Mazmur kutukan dalam Perjanjian Lama. Ingat ya, Perjanjian Baru juga mengandung kutukan. Lihat beberapa contoh, ada beberapa contoh. Ini yang kedua ya. Petrus yang mengucapkan hukuman, ini kutukan juga ya, atas Ananias dan Safira. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Allah, roh Tuhan? Lihat orang yang baru saja mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan engkau akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah Safira istrinya dan mati. Itu kan kutukan. Ingat ya, dosa mendustai Roh Kudus itu membawa penghakiman Allah, Tuhan. Dan ingat, Petrus sudah mengatakan dalam 1 Petrus pasal 4, penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, dari keluarga Allah. Dan ini ingat, ini kasus disiplin yang keras. Kenapa? Supaya jemaat mula-mula tidak meniru. Nah, ini mirip dengan kasus PL ya. Akan dihukum mati karena dia mencuri. Sudah dibilang jangan mencuri. Ini peringatan keras. Kasus yang kedua, Paulus mengutuk Elimas karena menolak dan mengalami Injil. Ya, Kisah Rasul pasal 13 saya mulai ayat 8 ya. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta."
Berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang untuk menuntutnya. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu dia takjub oleh ajaran Tuhan. Pahami ya, Elimas ini julukannya dalam bahasa Yunani namanya Magos. Itu sama seperti orang Majus. Sama. Magos, Majus. Itu sama, istilah yang sama. Nah, Daniel dalam Septuaginta perjanjian lama bahasa Yunani disebut juga Magos. Itu penasihat raja, orang bijak, makanya disebut wise man. Tapi ingat, orang Majus itu punya kuasa gelap, punya ilmu hitam. Nah, kalau Daniel bukan ilmu hitam ya, dia diliputi kuasa dari Allah untuk bisa menebak, meramalkan. Itu sebabnya Daniel diangkat sebagai kepala. Anak buahnya, pengikutnya setan-setan itu. Nah, balik lagi ceritanya ya. Jadi kutukan hukuman atas Elimas ini, ingat, buta sementara. Bukan buta selamanya. Kenapa? Karena tujuan kutukan itu untuk meyakinkan gubernur yang gak percaya dan orang sekitar itu yakin bahwa Kristus lebih berkuasa. Dan mereka mulai percaya. Dan ini catatan dalam perjanjian baru, ini mujizat Paulus yang pertama. Meneguhkan dia rasul yang betul-betul dipakai Tuhan. Dan Tuhan kasih peneguhan dengan melalui mujizat seperti itu. Dan para sarjana Alkitab biasanya menghindari. Kasusnya Petrus dan Paulus ini bukan mengutuk loh. Tapi kalau bagaimanapun juga ya, analisa strukturnya, gaya bahasanya, aspek fonetik dari teks-teks Yunani diperbandingkan teks magis, teks maksudnya gini, spell apa ya, dukun-dukun ketika mengucapkan merapalkan kutukan dan teks Koptik Mesir. Jadi kutukannya Paulus dan Petrus itu sama dengan tradisi apa ya dalam dunia Mediterania kuno. Itu sama seperti rapalan kutukan dukun-dukun pada waktu itu. Bisa paham ya? Oke. Kasus berikutnya. Paulus juga mengutuk siapapun yang muterbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Jadi ini kutukan. Jadi kesimpulannya ya, kalau ada orang berani mengkhotbahkan Injil yang berbeda, siapa? Ini ceritanya ada guru palsu. Jadi percaya Yesus ditambahi plus harus melakukan ini, melakukan sunat. Kalau kamu ngajar seperti itu, kamu dalam kutukan penghakiman kekal Tuhan. Doa kutukan yang keempat. Doa hukuman. Ada seorang pria yang melakukan hubungan seks dengan istri ayahnya. Ayat 1, ada percabulan, saya agak skip ya. Ada orang yang hidup, ada anak yang hidup dengan istri ayahnya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini ceritanya kemungkinan ada anak kandung melakukan hubungan seksual dengan mamanya, atau para sarjana Alkitab mengatakan bukan. Ini anak tiri sedang melakukan. Nah, ceritanya seperti Ruben dan Bila yang tadi itu. Oke. Entah anak kandung, entah anak tiri seperti kasusnya Ruben tadi itu. Tapi ada disiplin gereja yang diajarkan dalam 1 Korintus pasal 5. Orang yang diperingatkan berkali-kali ini tidak mau bertobat, dapat doa kutukan. Diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus supaya binasa. Ini ceritanya sama seperti ceritanya Ayub. Ini langkah terakhir. Disiplin gereja, orang jemaat yang berdosa, yang keras hati, tidak mau bertobat, berkali-kali diperingatkan, tetap pengku, keras kepala, tidak mau bertobat, diserahkan sama setan. Ingat ya, setan walaupun diserahkan kepada setan, yang berkuasa tetap Tuhan. Makanya didoakan seperti itu. Setan masih di bawah kendali kedaulatan Allah. Ingat ya, kayak Ayub. Setan datang dan minta,
cabut pagar. Dan Tuhan kasih nyawanya nggak boleh. Jadi semuanya tetap berada dalam kendali Allah walaupun setan yang diserahkan kepada setan. Setan tidak berkuasa penuh. Ya, dia dibatasi seperti itu. Nah, tujuan disiplin gereja ini jelas sekali. Diserahkan iblis itu seperti dihajar. Supaya apa? Dia bertobat dan dipulihkan. Tapi kalau tidak bertobat, tidak mau dipulihkan, ya sampai mati. Tuhan tidak berat sebelah, harus seimbang dalam karakter. Allah maha kasih, Allah juga maha adil. Ini pertanyaan banyak orang. Kalau gitu dia masuk surga atau masuk neraka? Ayatnya jelas ya. Saya balik lagi di sini. Binasa tubuhnya, tapi dia selamat. Nah, seperti kasusnya Ananias dan Safira, hukumannya berat sampai mati. Mati, tapi masuk surga ya. Harus dipahami seperti itu. Jadi harus dipahami ya, hukuman berat seperti Pak Ayub pagar perlindungannya dicabut sama Tuhan. Nah, disiplin gereja ini doa bersama supaya jemaat yang berdosa itu, yang tidak mau bertobat itu diserahkan sama iblis sampai titik kematian. Kalau dia tidak mau bertobat, mungkin sekarat lalu bertobat, ya selesai. Tidak mau bertobat, dihukum mati, tapi rohnya selamat masuk surga, tidak masuk neraka ya, harus pahami seperti itu. Kasus kelima, Paulus menyerahkan Himenius dan Alexander kepada setan. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, ini pertanyaan banyak orang. Himenius dan Alexander ini siapa? Sulit kita ketahui. Oke. Apakah Alexander yang sama Kisah Rasul 19 sama 2 Timotius? Tidak jelas, mungkin bukan. Mungkin dia bisa, mungkin bukan tidak. Mungkin tidak sama. Nah, tapi yang frasa yang menolong ya. Dua penghujat ini mereka diserahkan kepada iblis. Siapa itu? Berarti jemaat dikucilkan. Karena ini merujuk penghukuman pengucilan. Seperti kasusnya yang tadi yang kita baca tadi itu. Percabulan anak tiri sama mama kandung, atau anak tiri sama istri papanya, anak tiri sama mama tiri, atau anak kandung sama mama kandung. Hukumannya dikucilkan, diserahkan kepada iblis. Sama persis seperti ini. Berarti kita bisa paham sekarang, Alexander Himenius ini orang Kristen, tapi sekarang berubah menghujat. Jadi pengucilan ini dirancang untuk menghukum 2 orang jemaat yang murtad. Dengan tujuan supaya mereka bertobat, bukan tujuannya hukuman neraka. Nah, cukup panjang ya hari ini ya. Jadi apa kesimpulannya kita hari ini? Yang pertama, kita ini punya kuasa perkataan ya. Perkataan iman, karena Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambar dan rupanya ya. Dan harus disadari, kedua, perkataan kita sekarang ini mempengaruhi diri kita sendiri dalam kekekalan. Kita percaya atau menolak Yesus sekarang, perkataan kita pun ini pula dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Entahkah percaya atau tidak, orang percaya atau tidak percaya, tetap juga semua mempertanggungjawabkan perkataannya itu. Ingat, yang ketiga, apa kesimpulan kita? Perkataan kutukan seseorang, siapapun dia, tidak sama dengan nubuatan kutukan dari Nabi Tuhan. Karena sumbernya dari manusia sendiri dan dari Allah. Kalau nubuatan kutukan itu pasti terjadi. Karena itu dari Allah ya. Kesimpulan yang ketiga, yang berikutnya. Jangan memakai nama Allah sebagai kutukan. Saya lewati saja. Karena Allah itu pandang sebagai dosa. Hati-hati ya. Nah, berikutnya, jangan takut dengan kutukan orang sesat yang membenci kita. Ya, jangan takut. Kita punya Yesus, terang kita, benteng kita, perlindungan kita. Kita punya Roh Kudus yang lebih berkuasa. Amin. Yang kelima, kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua, sebagai anak, hati-hati kalau mengutuk orang lain. Kan kita belajar dari Mazmur kutukan tadi kan.
Ya. Next. Kalau ada sesama orang percaya mengutuki kita, ingat, serahkan sama Tuhan Yesus. Allah itu maha adil, dia pasti balas dengan adil. Tapi jangan lupa, introspeksi dong. Kita punya salah enggak? Kalau ya beresin. Datang minta maaf, minta ampun. Doa sama Tuhan, minta pengampunan. Itu penting ya. Yang ke-8. Ini saya bicara kepada teman-teman hamba Tuhan dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Hati-hati dalam mengutuki, tidak ngawur dan emosi. Tapi dalam kasusnya seperti si jemaat-jemaat yang tidak mau bertobat, keras kepala, kita bisa melihat bersama-sama ya, mereka bukan hamba Tuhannya, itu memang disiplin gereja. Sama seperti ceritanya Yakub sama anak-anaknya. Karena wataknya begitu, ya terima berkat dan kutuknya seperti itu. Yang ke-9, ada disiplin gereja. Ini hubungannya yang ke-8 ini juga ya. Jangan lupa, ada yang mirip dengan Mazmur kutukan dalam perjanjian lama. Itu berlaku untuk siapa? Untuk orang Kristen yang bebal, keras kepala, tidak mau bertobat, dikucilkan, dihukum, diserahkan kepada iblis. Harus paham itu. Ada ungkapan, saya baik-baik, kamu juga baik-baik ya. Kalau begitu, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Dan orang itu memaafkan kita. Kalau orang itu salah, datang kepada saya minta maaf, saya ampuni, lalu ada pemulihan. Itu berarti saya baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Tapi ada kasus, saya baik-baik saja, tapi kamunya nggak baik-baik. Nggak mau baik-baik. Nggak mau baik-baik saja. Nah, ungkapan ini cocok untuk siapa? Kasus orang jahat, orang sesat, orang kafir yang membenci tanpa alasan seperti Yesus. Atau seperti orang Kristen yang bebal, keras kepala, dalam berdosa tidak mau bertobat. Ingat ya, seperti Mazmur kutukan. Kalau mereka gak mau baik-baik, disinilah peranan disiplin gereja dan Mazmur kutukan itu terjadi. Mungkin ada yang argumen, loh kok gitu sih? Kan kita diajari benci dosanya, gak boleh benci orangnya. Setuju. Tapi kasusnya, saya baik-baik. Kamu gak mau baik-baik sama sekali. Saya terus baik-baik, tapi kamu terus-menerus gak mau baik-baik. Pahami ya? Pendosa itu pribadinya, yang gak mau bertobat, itu perbuatannya. Meskipun berkali-kali sudah diberikan kesempatan dihukum Tuhan. Itu PL dan PB mengatakan demikian. Pikirkan kenapa ada hukuman kekal neraka. Allah tidak hukum perbuatan saja. Allah juga menghukum pendosanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa, yang menolong kami untuk bisa paham hari ini. Apakah kutukan orang tua, apakah kutukan orang lain, itu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau kami bersalah di hadapan-Mu, bersalah kepada orang lain. Ajarkan kami bisa memahami kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa buat kami. Dan apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat. Dan boleh kami bagikan juga buat orang lain. Kau menolong jemaat-Mu yang sedang bergumul di hari-hari ini. Masa-masa berat. PPKM ini, ekonomi berat. Mungkin ada yang sakit. Ada yang terpapar COVID Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menjamah dan menolong. Mungkin ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Supaya mereka boleh bersama-sama menerima penghiburan dari Tuhan. Tuhan cukupi segala kebutuhan kami di masa-masa yang sulit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita buka tangan kita.
Terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan pesona kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat melimpah dari Bapa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.